Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, selama beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai buku Muqaddimah Ibnu Khaldun bab 6 dengan judul Berbagai Macam Ilmu Pengetahuan, Metode-metode Pengajarannya, serta kondisi yang terjadi sehubungan dengan hal itu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Kesanggupan manusia untuk berpikir. Berpikir, ialah proses pencarian sesuatu yang masih berbayang di balik perasaan dan aplikasi akal di dalamnya untuk membuat analisa dan sintesa. Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan berpikir. Semua makhluk Allah mempunyai kemampuan dalam bentuk kesadaran. Seperti halnya hewan menyadari akan sesuatu yang terjadi di luar dirinya dengan perantara panca inderanya, seperti dengan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan lewat lidah, dan melalui sentuhan. Namun, hanya manusia yang mampu memahami kesadarannya melalui berpikir. Selanjutnya, dunia terjadinya benda, peristiwa sebagai akibat tindakan melalui pemikiran. Dunia ini terdiri dari berbagai benda, mencakup berbagai esensi murni seperti elemen-elemen dan segala yang berasal dari pengaruhnya. Misalnya, berbagai mineral, tumbuhan, dan binatang. Dunia benda-benda juga mencakup tindakan-tindakan yang muncul dari makhluk hidup yang terjadi dari intensi mereka. Dunia benda-benda dan tindakan-tindakan tersebut disebabkan karena sebuah pemikiran melalui tatanan yang terdapat antara benda-benda yang ada baik secara alami maupun sudah dipersiapkan. Selanjutnya, akal eksperimental dan bagaimana terjadinya. Manusia butuh bantuan dan tak bisa hidup sendiri. Bantuan itu berupa konsultasi, lalu berserikat serta hal-hal lain sesudahnya. Kemudian akan saling membantu dan berserikat antara manusia ketika memiliki tujuan yang sama, dan akan berselisih ketika memiliki tujuan yang berbeda. Selanjutnya, pengetahuan manusia dan pengetahuan malaikat. Terdapat perantara yang mengantarkan manusia kepada suatu hal dari alam lain di atas alam manusia. Alam itu ialah alam ruh dan alam malaikat, yang mana di dalamnya terkandung esensi yang dapat dirasakan karena adanya pengaruh di dalam diri kita, meskipun adanya pemisah antara kita dengan malaikat. Selanjutnya, ilmu nabi-nabi. Semoga sholawat dan salam atas mereka. Di sini para nabi kecenderungan robaniyahnya lebih kuat dibandingkan kemanusiaannya. Begitu pula kekuatan persepsi dan hasrat berupa syahwat dan marah dan kondisi badaniah. Para nabi cenderung menghindari sesuatu yang manusiawi, kecuali kebutuhan pokok. Selanjutnya, secara esensial, manusia itu bodoh dan menjadi berilmu melalui pengetahuan. Nah, awalnya manusia termasuk jenis binatang, tetapi Allah beri manusia akal sebagai pembeda. Dan dengan akal itu manusia dapat mengatur tindakannya secara tertib, yang kemudian membantunya untuk memperoleh pengetahuan tentang ide-ide atau hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan pengajaran ialah hal yang alami di dalam peradaban manusia. Dengan kemampuan berpikirnya, manusia siap menerima apapun yang dibawa oleh Allah dan Nabi, mengamalkannya dan mengikutinya. Dan pikiran inilah tercipta berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengajaran ilmu pengetahuan adalah keahlian. Keterampilan dalam suatu pengetahuan yang beragam merupakan akibat dari kebiasaan yang dilakukan dan memungkinkan untuk menguasai semua prinsip dasar serta kaidah-kaidahnya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan hanya tumbuh dalam peradaban dan kebudayaan yang berkembang pesat. Di sini, kualitas keahlian tergantung pada besar atau kecilnya luas peradaban,
kebudayaan, dan kemewahan di suatu kota. Dan keahlian hanya tumbuh pesat di kota-kota. Kemudian, macam-macam ilmu pengetahuan dalam peradaban masa kini, yaitu ada ilmu filsafat, ilmu tradisional, dan juga ilmu legal tradisional. Selanjutnya, ilmu-ilmu tafsir, Quran, dan qiraat Quran. 7 cara khusus membaca Al-Quran ditetapkan, dan bacaan ini telah menjadi prinsip-prinsip dasar bacaan Al-Quran, dan ditambah qiraat-qiraat lain ke dalam ketujuh qiraat. Namun, qiraat ditambahan itu dianggap tidak mencapai titik kuat di dalam penukilannya. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu hadis. Ilmu-ilmu hadis banyak macamnya. Di antaranya adalah tentang nas dan mansuh hadis. Secara bahasa adalah menghapus suatu hukum yang tidak efektif dan menggantikan dalam hukum baru. Nas terjadi sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Secara umum, nas dan mansuh hadis berlaku bagi Al-Quran dan hadis. Namun, yang terdapat pada Al-Quran masuk ke dalam tafsiran-tafsirannya saja. Yang kedua adalah penyelidikan mengenai sanad-sanad. Sebuah hadis wajib dipraktikkan apabila hadis tersebut memiliki sanad yang sempurna, meliputi syaratnya. Metode ini dapat diketahui melalui dhabt para pewaris hadis. Ada tanpa jarh atau cacat dan haflah, atau kelalaian dalam penyampaian para perawi hadis. Ilmuwan dalam bidang ilmu hadis memiliki istilah berdasarkan tingkatan hadis. Ada hadis sahih, doif, mursal, munqati, mudlal, syadz, gharib, dan sebutan-sebutan lainnya yang berlaku di kalangan ahli-ahli hadis. Pada masa salaf, para penukil hadis dari kalangan sahabat dan para tabi'in semuanya dikenal oleh orang-orang dalam negerinya. Sebagian ada di Hijaz, Kufah, Bashrah di Irak, dan di Syams dan Mesir. Di zaman itu, sistem penyampaian hadis yang dilakukan Ahlul Hijaz lebih tinggi sanadnya dan lebih diyakini kebenarannya dibandingkan lainnya. Hal itu dikarenakan mereka benar-benar menekankan adil sebagai syarat nakal dan mereka terhadap berita yang tidak diketahui asal-muasalnya. Contoh salah satu ulama Hijaz adalah Imam Malik, Ibnu Wahab, Ibnu Bukai, Ibnu Hambal, dan lain sebagainya. Berikut adalah kitab hadis induk yang terkenal dan menjadi buku hadis paling sahih, yakni adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Ia diterima karena persyaratan yang lebih modern, dan tak hanya itu, validitasnya yang telah disepakati menjadikan kedua buku induk tersebut sebagai sumber referensi, dalil, dan pokok-pokok hukum syariat oleh para fuqaha. Yang ke-13 adalah ilmu fikih dan cabang-cabangnya. Hukum-hukum waris fikih. Ilmu fikih ialah pengetahuan tentang klasifikasi hukum-hukum Allah Ta'ala yang berkenan dengan tindakan kaum muslimin mukallaf seperti hukum wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Hukum-hukum ini bersumber Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil yang telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum tersebut berasal dari dalil-dalil dan nas-nas bahasa Arab yang mengandung unsur-unsur perbedaan mengenai cakupan amal dan tata caranya dalam bidang apapun. Misalnya tata cara salat, wudu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan nilai-nilai yang mengandung perbedaan dalam sunnah Nabi mengenai sifat ketahanan uji jalan-jalannya. Sehingga dalil-dalil yang bukan berasal dari nas-nas tersebut mengundang banyak perbedaan dan juga pertentangan yang terjadi di kalangan ulama salaf dan tokoh agama setelah mereka. Tak semua sahabat-sahabat Nabi mampu memberikan fatwa-fatwa, ketetapan-ketetapan yang legal, namun juga setelah itu terdapat beberapa imam yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mampu dan dipercayai untuk mengeluarkan fatwa-fatwanya. Mereka imam-imam yang disebut sebagai mujtahid fatwa atau imam 4, seperti Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hanafi. Ulama-ulama fikih mengembangkan dua pendekatan yang berbeda, yakni kepada pikiran dan analogi, atau rai dan qiyas. Pendekatan ini diawali oleh ulama-ulama Irak, yang kedua diwakili oleh ulama-ulama Hijaz. Di Irak, sekali hadis.
Karena alasan tersebut, mereka lebih banyak mempergunakan pendekatan analogi atau qiyas, sehingga mereka disebut ahlur roy. Salah satu tokohnya adalah Imam Hanafi, sedangkan di Hijaz adalah Imam Maliki dan juga Imam Syafi'i. Kemudian, golongan yang tidak menerima qiyas adalah golongan Az-Zahiriyah, yang membatasi sumber-sumber hukum hanya kepada nas dan ijma. Selanjutnya adalah hukum Syiah, ataupun mereka adalah orang-orang ahlul bait, para keluarga Nabi. Mereka memiliki mazhab fikih tersendiri atas dasar dogma yang mengharuskan memperlakukan sebagian sahabat Nabi dengan anggapan mereka mengenai ismah para imam. Mereka yang taklid kepada Imam Ahmad Ibnu Hambal sedikit jumlahnya. Sebagian besar terdapat di Syria, Irak, Baghdad, dan sekitarnya. Sedangkan yang bertaklid pada Imam Abu Hanifah sekarang ini adalah orang-orang Irak, India, dan China, di daerah-daerah belakang sungai Eufrat dan Tigris, dan negeri-negeri non-Arab seluruhnya. Para pengikut Imam Syafi'i terbanyak berada di Mesir, melebihi tempat-tempat lainnya. Mazhab ini tersebar di Irak, Khurasan, dan di daerah belakang sungai Eufrat, dan juga di Tigris. Ilmu Faradil adalah pengetahuan mengenai pembagian harta warisan dan ketenteraman bagian yang menjadi hak dari suatu harta warisan dengan memperhatikan hubungan antara bagian individu dan pembagian dasar. Ilmu ini menjadi penting karena cakupannya berdasarkan nas, dan dengan ilmu ini akan diperoleh ketentuan tentang hak-hak seseorang di dalam pembagian harta warisan ketika para pembagi menjadi bingung dan sulit untuk menentukan bagian-bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Kemudian usul fiqh dan cabang-cabangnya, dialektika, dan soal-soal yang kontroversial. Ilmu usul fiqh membicarakan tentang dalil-dalil syariah dari mana hukum-hukum agama dan kewajiban resmi atau taklif diambil. Pada saat Nabi Muhammad masih hidup, hukum-hukum agama langsung diterima kaum muslimin melalui Quran yang diwahyukan kepadanya. Kemudian dijelaskan dalam bentuk ucapan dan perbuatan langsung yang tidak membutuhkan perantara, pemikiran, ataupun. Setelah Nabi wafat, tidak mungkin lagi dilakukan sebuah penjelasan langsung. Para sahabat bersepakat bahwa kita wajib mempraktikkan sunnah Nabi yang sampai kepada kita melalui nukilan atau naql dengan yang benar. Kemudian ijma menggantikan kedudukan Quran dan sunnah berdasarkan konsensus para sahabat. Tentunya ijma itu sendiri berdasar pada dalil-dalil yang pasti. Jumhur ulama sepakat bahwa terdapat 4 dalil hukum tersebut, yaitu Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, yang sekaligus merupakan prinsip-prinsip dasar syariat. Salah satu pembahasan utama fiqh ini adalah pemikiran tentang eksistensi keempat sumber tersebut sebagai dalil-dalil. Dalam ilmu fiqh, tidak cukup hanya mengetahui sebuah makna konvensional secara umum, namun harus diketahui hal-hal lain di mana makna khusus itu bergantung. Dan dengannya hukum-hukum ditarik sesuai dengan cara yang telah dilakukan asal jana ilmu pengetahuan dalam menarik prinsip-prinsip dasar. Cara-cara yang demikian ini mereka jadikan sebagai metode untuk melakukan penyimpulan hukum. Kemudian masalah khilafiyah. Fikih yang diistimbatkan dari dalil-dalil syariah menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ulama ijtihad. Perbedaan itu muncul dari berbagai perbedaan pendapat, sumber, dan segi pandangan. Setelah perbedaan ini sampai pada 4 ulama mazhab, orang-orang mulai membatasi diri pada taklid atas mereka. Muncul larangan untuk bertaklid pada ulama selain mereka, karena pintu ijtihad sudah tertutup. Oleh sebab ijtihad begitu sukar dilakukan dan ilmu pengetahuan yang merupakan materi ijtihad telah bercabang-cabang seiring perkembangan zaman, maka keempat mazhab ini pun ditegakkan atas dasar-dasar agama. Di antara keempatnya terjadilah diskusi-diskusi dan perbedaan pandangan, yang masing-masing di antaranya berpegang teguh pada prinsip serta keyakinannya dengan berdasarkan dalil-dalil sebagai alat bukti pembenaran atas argumentasi mereka. Melalui diskusi inilah muncul keterangan atas dalil-dalil dari dasar sumber iman mengenai titik-titik pusat perbedaan pendapat serta posisi-posisi ijtihad mereka. Ilmu ini disebut khilafiyat.
yaitu persoalan-persoalan yang kontroversial. Orang yang memilikinya harus mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan sebagai alat untuk sampai pada penyimpulan hukum. Khilafiyat ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sumber pengambilan para imam serta dalil yang digunakannya. Selanjutnya, dialektika. Dialektika ini mencakup pengetahuan tentang tingkah laku paling tepat di dalam perdebatan yang berlangsung di antara pendukung mazhab-mazhab fikih dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa disiplin ilmu ini adalah pengetahuan tentang norma-norma dasar atas sikap yang paling tepat dalam adu argumentasi, baik yang mempertahankan suatu pendapat atau yang menolaknya. Dialektika ini ada dua metode. Metode Al-Bazawi, khusus mengenai dalil-dalil syariah seperti nas, ijma, dan pembuktian. Dan yang kedua, metode Al-Umaidi, bersifat umum dan berlaku bagi setiap argumentasi yang digunakan sebagai pembuktian terhadap ilmu apapun. Kemudian selanjutnya ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang menggunakan bukti-bukti logis dalam mempertahankan akidah keimanan dan menolak pembaharu yang menyimpang dalam dogma yang dianut kaum muslimin pertama dan ortodoksi muslim atau ahlu sunnah. Inti akidah keimanan adalah tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut, ilmu-ilmu logika tersebar dalam Islam. Tidak sedikit orang yang mempelajarinya. Mereka membedakan antara logika dengan ilmu filsafat, bahwa logika merupakan untuk memeriksa argumentasi dalam ilmu filosofis dan ilmu lainnya. Filsafat dengan teologi tentu berbeda. Studi filsafat mempelajari tubuh-tubuh dari segi gerak dan diamnya. Sedangkan teologi mempelajari dari segi sejauh mana benda-benda fisik itu berlaku sebagai suatu argumen pencipta. Bagi para teolog, ilmu kalam atau teologi adalah untuk menemukan jalan pemecahan bagaimana akaid, pokok-pokok keimanan, dan menunjukkan bukti-bukti dan argumen-argumen dalam mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya yaitu penjelasan terinci tentang pengertian ganda atau mutasabih dari Al-Quran dan sunnah yang ditimbulkannya berupa aliran-aliran dogmatis di kalangan ahlu sunnah dan ahli-ahli bid'ah. Seperti di dalam Al-Quran telah disebutkan kepada kita tentang hari kebangkitan dan peringatan tanda-tandanya. Akan tetapi, kapan peristiwa yang pasti itu akan terjadi tidak pernah ditentukan. Dan juga pada permulaan surah-surah tertentu, dalam Al-Quran mulia terkandung huruf-huruf hijaiyah yang maksudnya tidak dapat kita mengerti. Dan semua yang samar-samar atau yang gelap sama sekali disebut tasabihat yang mengandung arti ganda. Siapa yang berusaha menelusurinya, maka dicelah, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Dialah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, dan di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, yang lain merupakan ayat-ayat mutasabihat. Bahkan menurut sarjana muslim, pertama dari kalangan para sahabat dan para tabi'in atau generasi muda, memahami bahwa ayat-ayat muhkamat yaitu sebagian ayat-ayat yang jelas dan tegas. Sedangkan ayat mutasabihat menurut Al-Sawri dan Al-Sa'bi berserta kelompok ulama salaf mengatakan ayat mutasabihat adalah ayat yang tidak bisa diketahui artinya, seperti tanda-tanda kiamat, waktu peringatan akan datangnya kiamat, dan huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di beberapa awal surah. Ungkapan dari umul kitab ayat-ayat yang dikutip di atas, maksudnya bagian yang paling besar dan amat mencolok dari kitab, di mana ayat-ayat mutasabihat merupakan bagian paling sedikit dan tidak berani apa-apa terkecuali dengan melakukan referensi terhadap ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat mutasabihat tinggal hanya yang berkenan dengan sifat-sifat yang telah ditafsirkan oleh Allah bagi dirinya di dalam kitabnya dan Nabi, yaitu Muhammad. Ayat-ayat atau sabda yang secara lahirnya mengasumsikan suatu kekurangan atau pelemahan bagi sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf atau sufisme termasuk ilmu syariat agama yang datang kemudian. Dan ini didasarkan pada anggapan bahwa praktek-praktek yang dimuat masih tetap sama seperti yang dilakukan orang-orang muslim pertama, yakni para sahabat atau para tabi'in.
dan juga orang muslim pertama, yakni para sahabat dan juga orang-orang yang datang sesudah mereka sebagai jalan menuju kebenaran dan hidayah. Kaum sufi muncul dengan menunjukkan sifat zuhud atau asketikisme. Mereka menjauhi dunia dan terus-menerus menjauhi ibadah. Dan mereka juga mengembangkan suatu bentuk khusus dari suatu persepsi yang terjadi melalui pengaruh ekstatik. Dalam pembicaraan sufi, maka muncullah pendapat tentang qutb, yang artinya pemuka orang-orang arif. Mereka beranggapan bahwa tidak mungkin orang lain dapat menyamakan makom pemuka orang-orang arif dalam makrifat, sehingga Allah merenggutnya. Dan kemudian si pemuka mewariskan makomnya kepada orang lain dari kalangan irfan atau egois. Dan kemudian dikemukakan bahwa setelah qutb harus ada pengganti-pengganti yang disusun secara teratur. Sebagaimana dikatakan golongan Syiah sehubung dengan para penguasa yang memimpin persoalan yang telah menyangkut kepentingan umum. Karenanya, ketika mereka sepakat menjadikan pakaian tasawuf sebagai asal mula thariqah dan golongan mereka, maka mereka menegakkannya para ali. Dan bermula dari hal-hal yang mereka nukilkan, golongan Syiah memberikan keistimewaan kepada Ali dengan bermacam-macam keutamaan dan tidak kepada sahabat yang lain. Mereka mengemukakan pendapat tersebut berdasarkan dogma Syiisme yang mereka miliki dan bahkan sudah terkenal. Ilmu tabir mimpi. Ilmu tabir mimpi adalah suatu pengetahuan tentang kaidah-kaidah general di mana peramal mimpi berpihak guna penafsiran dan penjelasan tentang semua yang diceritakan orang kepadanya. Ilmu ini termasuk bagian dari ilmu-ilmu syariat dan merupakan pendatang baru dalam Islam. Ketika ilmu-ilmu pengetahuan menjadi keahlian ilmu dan sarjana-sarjana menulis buku-buku tentang itu. Terdapat perbedaan pada mimpi, yaitu mimpi yang solih dengan mimpi yang kacau. Mimpi-mimpi soleh mempunyai tanda-tanda yang mengarah kepada indikasi kejujurannya dan memperlihatkan kebenarannya, sehingga si pemimpi merasa mendapat berita-berita menggembirakan dari Allah untuknya sewaktu tidur. Satu di antaranya, tanda-tanda itu ialah orang yang bermimpi cepat-cepat bangun dan mimpi itu tetap tinggal dengan detail di dalam ingatannya. Namun mimpi-mimpi yang kacau memerlukan tempat di dalam waktu karena ia terletak pada kekuatan otak dan dikeluarkan dari daya ingat kepada rasa umum oleh imajinasi. Mengenai makna tabir mimpi, ada mimpi yang jelas dan tidak membutuhkan penafsiran karena gambling dan jelas. Dalam hadis sahih disebutkan, mimpi ada 3, mimpi dari Allah, mimpi dari malaikat, dan mimpi dari setan. Mimpi dari Allah itulah mimpi yang jelas, yang tidak membutuhkan suatu penafsiran. Yang datang dari malaikat adalah mimpi yang benar, tapi membutuhkan penafsiran. Sedangkan mimpi dari setan adalah mimpi yang kacau. 20. Bermacam ilmu yang menggunakan alat berpikir. Ilmu-ilmu itu tidak terbatas untuk suatu kelompok khusus atau milah, akan tetapi dipelajari oleh anggota-anggota berbagai milah yang semuanya secara sama-sama mampu untuk mempelajarinya dan melakukan riset di dalamnya. Ilmu-ilmu ini disebut dengan ilmu filsafat dan hikmah. Ia mencangkup 4 macam ilmu, yaitu yang pertama ilmu logika atau mantik. Ilmu untuk menghindarkan kesalahan berpemikiran dalam proses penyusunan fakta-fakta yang ingin diketahui, yang berasal dari berbagai fakta tersedia yang telah diketahui. Faedahnya untuk memberikan kemungkinan bagi penuntut ilmu untuk membedakan yang benar dari yang salah. Kedua, ilmu fisika. Ilmu yang mempelajari substansi elemental yang dapat dirasakan dengan indera, seperti benda-benda tambang, binatang, benda angkasa, benda alami, dan jiwa yang merupakan asal dari gerakan dan lain-lainnya. Ketiga, ilmu metafisika. Ilmu yang mempelajari masalah-masalah metafisika, spiritual. 4. Ilmu matematik. Ilmu yang mempelajari tentang berbagai ukuran. Ilmu matematik mencangkup 4 macam, yaitu 1. Geometri. Ilmu ukur mempelajari ukuran-ukuran secara umum. Kedua, aritmetika. Pengetahuan tentang sifat-sifat esensial dan aksidental daripada kuantitas yang terputus, yaitu angka. Ketiga, musika.
ilmu pengetahuan tentang ukuran suara dan nada, serta pengukurannya dengan angka-angka. Keempat yaitu astronomi, ilmu yang menetapkan bentuk daerah angkasa, posisi, dan jumlah planet dan bintang tertentu. Itulah 7 pokok ilmu filsafat, yaitu logika datang pertama, lalu matematika yang dimulai aritmetika, diikuti geometri, astronomi, serta musika, kemudian fisika, dan yang terakhir metafisika. Masing-masing ilmu memiliki cabang. Salah satu cabang fisika adalah kedokteran, sedang aritmetika memiliki ilmu hitung, faraid, dan aritmetika bisnis. 21. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan angka-angka. Pertama, aritmetika. Aritmetika adalah pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasikan di dalam deret hitung dan deret ukur. Buku-buku tentang ilmu ini banyak ditulis sarjana-sarjana terdahulu, dan sebagian dari mereka memasukkan ilmu itu ke dalam ilmu matematik dan tidak menuliskannya secara tersendiri. Ilmu aritmetika memiliki beberapa cabang. Yang pertama adalah keahlian menghitung, keahlian ilmiah yang berkaitan dengan angka-angka melalui cara menggabung dan memisah atau memecah. Ini dapat dilakukan kepada angka-angka atau satuan-satuan. Keahlian ini merupakan kreasi baru. Ia dibutuhkan untuk berhitung dalam bisnis. Kemudian yang kedua yaitu aljabar. Aljabar merupakan cabang lain dari aritmetika yang merupakan suatu keahlian yang memungkinkan untuk menemukan data yang tidak diketahui dari yang diketahui. Apabila di sana terdapat suatu pertalian antara keduanya yang saling membutuhkan. Yang ketiga yaitu aritmetika bisnis. Cabang aritmetika ini pengaplikasiannya banyak dilakukan di kota-kota. Bisnis yang berkenaan dengan jual beli barang, pengukuran tanah, zakat, dan semua bisnis lain yang punya hubungan dengan angka-angka. Kemudian cabang lain dari aritmetika adalah faraid, keahlian menghitung di dalam upaya menetapkan bagian-bagian siham yang benar dari suatu hitungan bagi ahli-ahli waris yang berhak, zawil furud. Ia merupakan disiplin ilmu yang sangat penting. Para ahlinya telah mengeluarkan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan ketinggian nilai disiplin ilmu ini. Seperti faraid adalah sepertiga ilmu. 22. Ilmu ukur. Ilmu ini mempelajari ukuran-ukuran kuantitas. Ukuran itu boleh bersambung seperti garis, bidang datar, benda-benda geometris. Ia juga mempelajari berbagai proporsi esensial daripada ukuran-ukuran, seperti misalnya sudut-sudut sebuah segitiga adalah sama pada sudut sikunya. Garis-garis lintang sejajar tidak akan pernah bertemu di titik manapun meskipun ditarik tanpa batas. Karya orang-orang Yunani dalam bidang ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah bukunya Euclides yang disebut Kitab Al-Usul wa Kitab Al-Arkan. Untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai astronomi. Ilmu ini mempelajari mengenai gerakan bintang-bintang yang tetap dan juga planet-planet. Adanya gerakan lalu bagaimana proses pergerakannya serta jenisnya tersebut hanya dapat ditunjukkan melalui observasi astronomis. Salah satu karya terbaik dalam bidang ini adalah Magisti yang dikaitkan pada Ptolemeus. Namun yang dimaksud Ptolemeus di sini bukanlah salah seorang raja dari Yunani. Para filosof muslim terkemuka sudah meringkasnya di dalam beberapa karyanya. Salah satu cabang dari ilmu ini yaitu ilmu mengenai tabel-tabel astronomi. Ilmu ini didasarkan pada hitungan rumus aritmetika. Maka dari itu astronomi merupakan ilmu yang penting karena ia adalah salah satu tiang disiplin dari ilmu matematika. Yang berikutnya yaitu ilmu logika. Ilmu ini membicarakan mengenai kaidah-kaidah yang memungkinkan seseorang mampu membedakan antara yang benar dan juga yang salah, di mana keduanya mempunyai definisi yang memberikan informasi tentang segala sesuatu atau mahiyat dan dengan alasan yang bermanfaat bagi persepsi. Proses yang menjadikan sebagai hukum logika yaitu kemampuan berpikir pada manusia yang mengadakan seleksi dalam usahanya guna memperoleh pengetahuan yang dicari dengan ketajaman dan juga kecermatan. Aristoteles merupakan orang yang pertama membahas ilmu ini dengan metode dan juga cara yang sistematis. Karyanya yang membahas ilmu logika disebut dengan teks yang terdiri dari 4 buku pemikiran analogis dan juga 4 buku tentang materi. Karena logika mempelajari pemikiran analogis,
bukan dengan sesuatu objek khusus yang diminta, tetapi secara eksklusif mengenai cara bagaimana ia diciptakan. Ilmu ini dijadikan sebagai pintu pembuka bagi ilmu-ilmu filsafat. Untuk yang berikutnya yaitu ilmu fisika. Ilmu fisika membahas mengenai tubuh-tubuh dari titik pandang gerakan dan diam yang melekat padanya. Buku yang ditulis oleh Aristoteles mengenai masalah ini mudah didapatkan dan sudah diterjemahkan bersama buku tentang ilmu filsafat pada masa Al-Ma'mun. Namun karya yang paling komprehensif mengenai masalah ini adalah kitab Asy-Syifa milik Ibnu Sina yang beliau ringkas dalam kitab An-Najah dan juga kitab Al-Isyarat. Berbeda dengan Ibnu Sina yang seakan menentang Aristoteles, Ibnu Rushd juga berkomentar bahkan mengikutinya. Sebenarnya ada banyak yang telah menulis buku dalam ilmu ini, namun yang terkenal dan diakui pada saat ini adalah yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada ilmu kedokteran. Ilmu ini adalah cabang dari ilmu fisika. Kedokteran adalah salah satu keahlian yang mempelajari tentang tubuh manusia dari segi sakit dan juga sehatnya. Karena karya milik Galeh dan juga Galinus telah menjadi buku induk dalam ilmu kedokteran serta menjadi panutan untuk dokter-dokter sesudahnya. Dalam Islam juga ada beberapa dokter yang terkemuka seperti Ar-Razi, Al-Majusi, dan juga Ibnu Sina. Ilmu kedokteran yang terdapat di dalam hadis sahih tidak dapat dikatakan sebagai suatu syariat. Yang boleh hanyalah apabila jenis medis seperti ini digunakan untuk mengharap berkah dari Allah dan juga keberkahan keimanan sehingga berdampak pada manfaat yang besar. Yang berikutnya yaitu ilmu pertanian. Ilmu ini masih salah satu cabang dari ilmu fisika yang mana mempelajari pengolahan dan pertumbuhan tanaman dengan sistem irigasi, pemeliharaan yang tepat, dan juga pengolahan tanah. Orang-orang dulu memberikan perhatian ilmu ini dengan sangat besar karena menyatakan penanaman dan juga pemeliharaan dalam sihir. Informasi tersebut tertulis dalam sebuah buku karya penulis Yunani. Hal ini menjadikan orang-orang Muslim yang mempelajari buku ini sangat membatasi diri pada bagian tersebut. Para pemikir Islam akhirnya menghapus pembicaraan tentang ilmu yang berkenaan dengan sihir dari buku tersebut. Itulah yang menjadi sebab Ibnu Awam meringkas kitab Al-Falahah An-Nabatiyah. Untuk yang selanjutnya yaitu ilmu metafisika. Ilmu ini mempelajari wujud sebagaimana adanya. Pada pembahasan ini, para sarjana mutakhir telah mencampur adukkan antara ilmu fisika dan juga metafisika di dalam karya-karyanya. Dengan demikian, kita harus bisa membedakan kedua hal tersebut. Masing-masing dari keduanya berbeda pada subjek dan juga problemanya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ilmu sihir dan juga azimat. Ilmu yang menunjukkan bagaimana jiwa-jiwa manusia mampu disiapkan untuk melakukan suatu pengaruh terhadap dunia elemen, baik tanpa bantuan atau dengan bantuan benda-benda angkasa. Ada 3 jenis dari ilmu ini, yaitu sihir, azimat-azimat, dan juga imajinasi. Perlu diketahui ilmu sihir dan juga mukjizat itu berbeda. Para filosof meletakkan perbedaannya yaitu melalui kebajikan dan juga kejahatan. Ilmu sihir dilarang oleh syariat agama karena mengandung bahaya dan mengharuskan orang-orang mempraktekannya untuk menghubungkan dirinya dengan benda-benda selain Allah. Selanjutnya mengenai ilmu rahasia-rahasia surat. Dewasa ini ilmu rahasia-rahasia surat disebut sebagai siminya atau surat magic. Kata tersebut diambil dari azimat-azimat untuk ilmu ini dan dipergunakan dalam pengertian konvensional dalam istilah orang-orang sufi yang mempraktekkan ilmu magic atau ilmu rahasia-rahasia surat. Istilah magic yang umum pun dipergunakan untuk beberapa aspek khusus dari magic. Selanjutnya, ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari mengenai substansi-substansi melalui bagaimana material emas dan perak dapat dibangkitkan secara artifisial dan menerangkan tentang cara kinerja kimiawinya.
Ahli-ahli kimia berusaha mengetahui watak dan kekuatan segala makhluk yang ada dan menyelidikinya secara kritis. Mereka mengharapkan dapat menemukan substansi yang siap. Pertanyaan tentang apa yang membuat kimia itu tercipta dimaksudkan oleh para ahli kimia sebagai sesuatu pencarian tentang batu yang memungkinkan terjadi operasi kimiawi. Secara potensial, operasi dapat dilakukan dengan sesuatu yang dapat diinderakan, karena potensialitas untuk melakukan operasi berasal dari unsur-unsur. Berbicara mengenai batu yang memungkinkan mengalami kerja kimiawi, sebagaimana telah disebutkan oleh para filsuf, mereka mengemukakan berbagai pendapat tentangnya. Sebagian di antaranya mengatakan bahwa batu itu bisa didapat pada binatang-binatang. Sebagian lagi mengatakan batu itu berada di dalam tumbuhan-tumbuhan. Sebagian lagi menunjuk bahwa batu itu berada pada mineral-mineral. Dan menurutnya yang lain lagi, batu terdapat pada segala sesuatu. Dalam hal ini, para filsuf atau ahli tidak akan menguji berbagai klaim tersebut dan terjun lebih dalam pada suatu perdebatan dengan para pengambil kesimpulan karena akan menimbulkan diskusi yang berkepanjangan. Mereka telah menyebutkan bahwa kerja kimiawi dapat terjadi secara potensial dan dibentuk dengan sesuatu, karena unsur-unsur terdapat di dalam setiap sesuatu. Selanjutnya mengenai sanggalan terhadap filsafat dan kerusakan orang-orang yang mempelajari filsafat. Terdapat makhluk berakal dari rumpun manusia yang berpendapat bahwa esensi dan kondisi-kondisi dari keseluruhan eksistensi. Mereka juga berpendapat bahwa akidah-akidah keimanan dapat dibuktikan benar melalui spekulasi intelektual dan melalui tradisi atau hadis. Sebab akidah itu termasuk sebagian persepsi intelektual. Mereka disebut filsuf-filsuf atau falsafah yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pecinta kebenaran. Mereka membahas mengenai masalah persepsi dengan semangat tinggi serta berusaha untuk menemukan tujuannya. Mereka menciptakan suatu norma yang memungkinkan akal mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang mereka sebut itu sebagai dengan logika. Intinya adalah spekulasi mental atau akal yang berguna untuk membedakan yang benar dari yang salah itu, mengkonsentrasikan pada ide-ide yang diabstraksikan dari eksistensial individual. Tokoh dalam golongan ini mengemukakan problema-problema dan menulis buku-buku sebagai suatu ilmu yang sistematis, serta yang telah mencatatkan argumen-argumen untuk mendukung ilmu ini. Sebagaimana telah kita ketahui, ia adalah Aristoteles dari Makedonia di negeri Roma. Ia murid dari Plato dan guru Iskandar yang agung. Dia disebut sebagai guru yang pertama tanpa kualifikasi lebih lanjut, karena sebelum Aristoteles, logika masih belum disusun oleh siapapun. Dalam Islam juga terdapat orang yang mengikuti Aristoteles secara total, kecuali beberapa hal saja. Khalifah Bani Abbas telah menerjemahkan karya para filsuf kuno dari bahasa Yunani menuju ke bahasa Arab. Mereka menelaah secara kritis dan mereka memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai poin detailnya. Filsuf-filsuf yang berkompeten telah mengatakan dengan begitu lantang, adapun yang imaterial itu tidak mungkin dapat dibuktikan dengan argumen-argumen logis. Sebab itu merupakan suatu syarat argumen logis yang premisnya itu bersifat esensial. Filsuf besar Plato mengatakan, tidak ada keyakinan yang dapat diperoleh berkenaan dengan Tuhan. Seseorang dapat mengatakan tentang Tuhan hanya dengan dugaan. Dan di sini para masyarakat Islam mengkritik bahwa ketahuilah bahwa pendapat yang dikemukakan para filsuf itu adalah salah dalam semua aspek. Mereka mengembalikan semua eksistensi hanya kepada akal yang pertama, dan merasa puas dalam perjalanan menuju yang wajib atau Tuhan. Dalam hal ini berarti mereka menolak semua tingkat penciptaan Tuhan
yang berada di belakang akal yang pertama. Bagaimanapun, wujud itu begitu luas untuk diterangkan dengan sesuatu pandangan yang begitu sempit. Filsuf-filsuf mengatakan bahwa kebahagiaan terletak pada usaha menyadari eksistensi sebagaimana adanya, dengan menggunakan argumen-argumen yang tentunya dengan logis. Ini adalah pernyataan yang curang dan harus ditolak. Persoalannya adalah sebagai berikut. Manusia terdiri dari dua bagian, satu jasmani dan yang satunya lagi adalah rohani, dan keduanya itu berpadu. Kedua bagian ini memiliki persepsinya masing-masing, walaupun bagian yang memahami keduanya adalah satu, yaitu bagian spiritual. Maka inilah ilmu logika, tidak memadai untuk tujuan-tujuan, hanya mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah serta pengertian yang jelas. Ilmu ini hanya memiliki satu keuntungan, yaitu untuk mempertajam otak di dalam usaha membuat bukti-bukti dan argumen-argumen yang baik dan benar. Ini merupakan buah dari logika. Logika juga menghasilkan penelaahan terhadap doktrin-doktrin dan pendapat-pendapat cendekiawan. Maka seseorang yang mempelajari logika hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk berhati-hati terhadap bahaya yang mungkin ditimbulkan karenanya. Dan ketika seseorang terjun dalam ilmu logika, maka hendaknya ia memiliki bekal penuh pengetahuan mengenai syariah dan telaah mengenai tafsir Al-Quran dan fikih. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama jangan sekali-kali menerjunkan dirinya ke dalamnya, sebab tanpa pengetahuan tersebut sangat kecil kemungkinan dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan jahat. Penolakan terhadap astrologi, kelemahan atas hasil-hasilnya, bahaya tujuan akhirnya. Sebagian astrolog yang pendek pikiran mengemukakan pandangannya bahwa pengetahuan tentang kekuatan astral dan pengaruhnya diperoleh dengan wahyu. Ini pendapat yang keliru. Bukti yang paling jelas ialah bahwa para nabi adalah manusia-manusia yang paling jauh dari sebutan sebagai seorang yang memiliki keahlian. Mereka tidak menerjunkan dirinya memberikan keterangan tentang hal yang gaib, supranatural, terkecuali yang berasal dari Allah. Pengetahuan dan dugaan tentang makhluk ciptaan hanya akan dapat diperoleh dari pengetahuan tentang seluruh sebab musababnya, yaitu pengantar, penerima, bentuk, dan tujuan, sebagaimana diterangkan para astrolog pada tempatnya masing-masing. Menurut para astrolog, kekuatan-kekuatan astral bersifat sebagai pengantar, sedangkan bagian elemental berfungsi sebagai penerima. Maka jelaslah keterlibatan astrolog ditinjau dari titik pandangan syariat serta kelemahan persepsinya dilihat dari segi pemikiran rasional. Di samping itu, astrolog berbahaya bagi peradaban manusia. Ia dapat menimbulkan kerusakan pada orang awam bila mana secara kebetulan ada di antara hukum-hukum astrologi terjadi benar dengan cara yang tak dapat diterangkan dan tidak dapat diteliti kebenarannya. Penyangkalan terhadap efektivitas kimia, kemustahilan eksistensinya, bahaya yang muncul sebagai akibat mempraktekannya. Ada beberapa prosedur yang diikuti para ahli kimia. Ini tergantung pada perbedaan pendapat mengenai karakter dan bentuk kerja kimiawi, mengenai substansi yang dapat dibuat untuk kerja kimiawi yang mereka sebut batu mulia. Itu dapat berupa kotoran-kotoran, darah, rambut, telur, atau apapun juga. Secara umum, inilah kesimpulan teori para ahli kimia tersebut. Para ahli kimia terus-menerus melakukan eksperimen melalui proses kimiawi dan berharap memperoleh rezeki dan penghidupan dari kegiatannya. Mereka saling menukilkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip dasar kimiawi dari buku ahli kimia terdahulu. Mereka memindahtangankan buku-buku tersebut, mendiskusikan arti dan makna berbagai teka-teki dan rahasia di dalamnya. Suatu hari, Ibnu Khaldun mendiskusikan hal itu bersama gurunya, seorang ulama Andalusia terkemuka, yakni Abu Ibarakat al-Balafiki. Ibnu Khaldun meminta perhatiannya kepada sebuah karya tertentu tentang kimia. Beliau membolak-balikkan namanya
dan mengembalikannya kepada Ibnu Khaldun seraya berkata, "Saya bertaruh pengarang buku ini pulang ke rumah dengan perasaan gagal." Beberapa ahli kimia berkubang diri dalam lubuk penipuan belaka. Mereka mempergunakan hasil manipulasinya untuk mencetak uang dengan cetakan resmi yang mereka edarkan ke tengah masyarakat. Mereka menipu banyak orang dengan bebas tanpa mendapatkan hukumannya. Mereka membayar seharga tembaga untuk perak dan perak untuk emas, sehingga merugikan banyak orang. Mereka adalah pencuri yang lebih jahat dari pencuri. Namun kita masih dapat berbicara tentang para ahli kimia yang tidak menyukai penipuan semacam itu. Sebaliknya menghindari dan menjauhkan diri dari tindakan merusak mata uang dan harta kaum muslimin. Para ahli kimia ini menghabiskan usianya demi usaha pengembangan kimia, menggunakan palu dan penggiling, menyublim menggunakan pengeras kapur, dan menghadapi resiko pengumpulan obat-obatan. Merekalah yang menyampaikan kisah tentang para ahli kimia lain yang berhasil mencapai sukses. Ada aspek lain pada kimia yang membuktikan kemustahilannya. Ini menyangkut hasil dari kimia. Adalah kebijaksanaan Allah menjadikan emas dan perak yang jarang adanya sebagai standar nilai yang dengan keuntungan dan akumulasi kapital manusia diukir. Aspek lain yang membuktikan kemustahilannya adalah alam, tabiat. Selalu mengambil jalan yang paling singkat dalam berbuat, tidak paling jauh dan paling rumit. Maka mukjizat-mukjizat kimiawi merupakan hasil dari pengaruh fisik atau keluar biasaan, baik berupa mukjizat, karomah, atau sihir. Karenanya pembicaraan kaum bijak tentang kimia adalah ungkapan-ungkapan teka-teki yang arti sebenarnya hanya diketahui oleh orang yang telah mengarungi gelombang ilmu sihir dan menelaah perilaku jiwa di dalam tabiat. Soal keterlibatan tidak terbatas, dan tak seorang pun dapat mengetahui semuanya. Namun Allah meliput apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya tujuan-tujuan yang harus dilahirkan dalam karang mengarang dan yang itu-itu saja yang dinyatakan valid. Mengenai tujuan karang mengarang, taklif yang harus ditunjang dan dianggap berlaku terbatas pada 7 hal. Yang pertama, menyimpulkan suatu ilmu pada pokok persoalannya, membagikannya ke dalam bab-bab pasal, serta membicarakan tentang berbagai problemanya, atau menyimpulkan berbagai problema dan topik riset untuk diketahui dan bermanfaat bagi khalayak. Yang kedua, seorang sarjana boleh jadi pernah mengemukakan hasil diskusi dan sejumlah karya para sarjana terdahulu sukar dimengerti. Beberapa sarjana yang datang kemudian menemukan suatu kekeliruan dari pembahasan atau pembicaraannya. Yang keempat, suatu disiplin ilmu tertentu boleh jadi tidak lengkap, kurang berisikan problema atau suatu detail dengan pembagian pokok permasalahannya. Yang kelima, berbagai problema suatu ilmu tertentu boleh jadi disusun secara tidak tepat dan tidak teratur susunan babnya. Yang keenam, problema suatu ilmu boleh jadi terpencar pada bab-bab yang lebih tepat bagi disiplin ilmu yang lain. Dan yang terakhir, yang terhimpun dalam karya induk para sarjana mungkin jadi terlalu panjang dan bertele-tele, sehingga mendorong seorang mencoba mengarang atau meringkas dan dengan pilihan yang tepat menyisihkan semua pengulangannya. Inilah maksud dan tujuan yang harus dipertahankan dan diperhatikan dalam karang mengarang. Lain dari itu tidak penting. Seorang tidak boleh menganggap karya pengarang terdahulu sebagai karya miliknya sendiri dengan suatu muslihat tertentu. Aristoteles pernah berkata, hal lain daripada itu entah suatu yang berlebih-lebihan atau kerakusan, kebodohan, dan ketidaksenonohan. Kami berlindung kepada Allah dari pekerjaan yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang berakal, dan Allah memberi petunjuk pada orang yang lebih lurus. Kemudian banyaknya buku ilmu pengetahuan yang ditulis merupakan penghambat memperoleh ilmu pengetahuan. Ketahuilah bahwa salah satu yang merintangi dan membahayakan manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan mencapai ilmu pengetahuan yang seksama adalah banyaknya jumlah buku yang ditulis, berbeda-bedanya istilah yang diperlukan dan dipakai untuk pengajaran,
serta beragamnya metode yang digunakan di dalamnya. Maka, para pelajar memang harus menghafal di luar kepala buku-buku tersebut atau sebagian besar daripadanya. Di samping harus meneliti berbagai macam metode yang dipergunakan di sana. Banyaknya ringkasan tentang bermacam masalah keilmuan mengganggu proses pengajaran. Banyak di antara para sarjana sejaman kita dengan bergairah mengumpulkan ringkasan-ringkasan tentang berbagai metode dan kandungan ilmu pengetahuan. Mereka ingin mengetahui berbagai metode dan isi kandungan di dalamnya. Bahkan mereka pun menghadirkan secara sistematis dalam bentuk program-program ringkasannya. Tapi cara ini mengerugikan. Bukan saja terhadap gaya bahasa baku aslinya yang baik, balaghah, tetapi juga ke dalam pengertiannya. Sekalipun pengetahuan masih bisa diperoleh dari ringkasan-ringkasan tanpa kesukaran, namun keahlian yang mungkin dicapai dari dirinya akan kurang sempurna bila dibandingkan dengan yang dihasilkan dari mempelajari cabang-cabang ilmu yang diterangkan dengan sederhana dan cukup panjang. Sebab cara yang belakangan ini akan memberikan banyak kajian ulang dan berbagai gambaran tentang pokok-pokok persoalan, yang tentu saja akan membantu memberikan keahlian yang sempurna. Apabila pengulangan kajian seperti itu dibatasi, keahlian akan terbatas dan menyempit. Sikap yang benar dalam pengajaran, taklim, ilmu-ilmu pengetahuan, dan metode mengajarkannya. Mengajarkan pengetahuan kepada pelajar hanya akan efektif bila dilakukan dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak, dan sedikit demi sedikit. Usaha inilah yang dilakukan para sarjana belakangan ini untuk mempelajari ilmu tata bahasa Arab, logika, dan juga usul fikih. Mereka memperluas pembahasan tentang ilmu alat yang mentransmisikan banyak materi dan menambahnya melalui pemikiran deduktif. Mereka memperbanyak jumlah detail dan problemanya yang menyebabkan keluar dari fungsi sebagai alat dan menjadikannya disiplin ilmu yang dituju. Konsekuensinya, ilmu alat seringkali juga memberikan pandangan dan menciptakan problema yang tidak dibutuhkan dalam ilmu-ilmu yang merupakan tujuan. Para guru harus mengingatkan muridnya mengenai tujuan yang hendak dicapai dan mendorongnya berhenti di sini, yang berhasrat mendalaminya lebih jauh dan menganggap dirinya mampu melakukannya, boleh memilih jalan tersebut. Setiap orang akan berhasil pada hal-hal yang telah ia ciptakan.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bahasa. Bahasa ialah suatu keahlian teknis. Lugat orang-orang Arab berdiri sendiri dan berbeda dari lugat suku Mudlar dan Himyar. Lugat penduduk kota ialah lugat tegak tersendiri yang berbeda dari lugat suatu Mudlar. Lugat yang dikenal di antara orang kota berbeda dengan lugat Mudlar kuno. Lugat itu ialah lugat tersendiri, jelas, dan terbukti dari perubahan yang dianggap oleh ilmu nahwu sebagai kata menyimpang. Pengajaran bahasa Arab Mudlar. Keahlian bahasa Arab Mudlar pada masa kini telah punah dan rusak. Maka cara pengajaran talim yang baik untuk mempelajarinya dapat memulai dengan menghafalkan ucapan purba bangsa Arab. Setelah itu, harus mencoba melahirkan pikirannya sesuai bentuk dan susunan kalimat Arab yang baku. Keahlian berbahasa tidak identik dengan keterampilan berbahasa Arab itu, karena tata bahasa Arab ialah pengetahuan tentang kaidah-kaidahnya, khususnya ukuran-ukuran yang dipakai. Orang kota pada umumnya tak mampu memperoleh keahlian berbahasa melalui pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena orang kota telah lebih dahulu memperoleh keahlian yang tak sama dengan keterampilan berbahasa Arab karena dia dibesarkan dan berbicara dengan bahasa yang sudah maju. Pembagian pembicaraan kepada puisi dan prosa. Bahasa Arab terbagi menjadi dua cabang, yakni pembicaraan dengan matra dan ritma, sementara yang lainnya ialah prosa. Kemampuan menulis puisi dan prosa yang jarang sekali dikuasai oleh orang, karena hal tersebut merupakan keahlian yang terletak pada lidah. Maka apabila keahlian lain telah dahulu menempatinya, maka keahlian lain tidak mendapat ruang untuk tumbuh. Keahlian syair dan cara mempelajarinya. Syair merupakan salah satu di antara disiplin ilmu yang berhubungan dengan percakapan bahasa Arab. Namun, syair juga terdapat dalam semua bahasa lain. Karena pada dasarnya setiap bahasa memiliki hukum kefasihan balaghahnya sendiri. Syair dalam bahasa Arab memiliki pengaruh yang besar. Syair terbagi dalam bagian qola yang memiliki matra yang sama dan setiap bagiannya dipersatukan huruf-huruf akhir. Masing-masing bagian itu disebut bait, dan huruf akhir di mana semua bait berakhir dengan bunyi yang sama disebut huruf bersanja. Dan keseluruhan penceritaan dari bait pertama hingga bait terakhir dinamakan sajak, qasidah atau kalimah. Setiap bait merupakan kombinasi kata-kata yang mengandung pengertian. Pengertian itu sendiri bagian dari ungkapan perasaan atau pernyataan yang terpisah dari sebelumnya atau sesudahnya. Meskipun dipisahkan sendiri, ia tetap sempurna dalam rasanya, entah berupa madah atau pernyataan erotik atau sebuah alegi. Matra-matra memiliki kondisi dan hukum tertentu yang dicakup oleh ilmu persajakan. Ilmu arud. Tidak setiap matra cocok untuk dipergunakan oleh orang Arab. Namun di sini terdapat matra-matra khusus yang oleh para ahli puisi diberi nama bar-bar. Orang-orang Arab menganggap syair sebagai bentuk pembicaraan yang mulia. Oleh karenanya, sebagai perbendaharaan, diwan, ilmu, dan sejarah mereka, keterangan yang mereka anggap benar atau salah, dan prinsip-prinsip dasar referensi bagi sebagian besar ilmu dan hikmah mereka. Syair puisi ini sukar dipelajari oleh orang-orang modern, karena setiap baitnya mengandung statement independen dari suatu pengertian. Oleh karenanya, agar penyair pembicaraan puitis dibutuhkan suatu kepekaan untuk menyesuaikan dengan tema syair Arab. Penyair juga perlu melahirkan suatu bait yang berdiri sendiri agar sempurna. Bagaimanapun juga, syair cenderung sulit-sulit gampang dan mengandung kadar keganjilan dalam subjek materinya. Karena dalam proses penciptaannya dituntut semacam uji coba yang ketat terhadap bakat alami seseorang. Para penyair mempergunakan istilah metode atau uslub untuk menyatakan cara penyusunan kata-kata atau cetakan yang ke dalamnya susunan kata-kata itu dimasukkan. Metode puitisasi ini digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk pemikiran penyusunan kata-kata yang matris yang disusun secara nadloman dan sifatnya universal, benar oleh orang Arab bila memiliki i'rab dan gaya bahasa bayan yang bagus. Susunan kata-kata dalam puisi, syair boleh berupa kalimat atau bukan kalimat, dapat pula berupa perintah, insya, iyah, atau pernyataan-pernyataan khobariyah, kalimat nominal atau verbal, yang diberi atau tidak diberi kalimat nominal atau verbal, yang diberi atau tidak diberi keterangan tambahan, terpisah atau berhubungan, sebagaimana lazimnya pada pembicaraan bahasa Arab, yang letak setiap kata sehubungan dengan yang lainnya. Hukum ilmiah mengenai i'rab
atau tata bahasa dan bayan sama sekali tidak mengajarkan syair. Tidak setiap yang benar menurut Memias seperti dipakai dalam pembicaraan bahasa Arab dan kaidah-kaidah tata bahasa ilmiah, namun dalam penyusunan kata-kata syair ini menggunakan yang lazim dipergunakan. Di dalam syair ada kola, potongan bermakna katum mauzun. Ada ritma-ritma fiyah muqayyadah yang sesuai dan ternyata pula setiap kola mengandung suatu pernyataan sendiri. Bentuk dalam pikiran adalah hasil yang lahir dari pengetahuan memadai tentang syair dan pembicaraan bahasa Arab. Bentukan-bentukan tersebut tidak hanya terdapat pada syair, melainkan juga pada prosa. Dalam prosa ini, orang Arab juga memperhatikan simetri dan paralelisme antara bagian kola. Bentukan-bentukan itulah yang dijadikan dasar bagi seseorang pengarang dalam mengembangkan penuturannya, dan bentukan itu hanya dikenal oleh pengarang yang memiliki pengetahuan dalam tentang pembicaraan dalam bahasa Arab. Dengan demikian, dalam pikirannya terabstraksikan suatu bentukan universal yang berasal dari bentukan-bentukan individual yang spesifik. Dapat disimpulkan di sini bahwa syair adalah pembicaraan yang fasih, balik, yang didasarkan kepada metafora dan deskripsi-deskripsi yang terbagi kepada pola-pola, bagian-bagian yang lekat dengan matra, wazn, dan ritma, serta setiap bagiannya independen di dalam tujuan dan maksudnya dibandingkan dengan yang datang sebelum dan sudahnya, dan yang menggunakan metode-metode yang secara khusus dipakai orang Arab. Dalam menciptakan syair dan mengukuhkan pengembangannya memiliki syarat-syarat tertentu. Di antaranya memiliki pengetahuan yang sempurna tentang jenis-jenisnya. Jenis syair orang Arab di sini. Materi yang harus dikuasai hendaknya dipilih dari syair yang benar-benar asli, paling murni, dan yang amat bervariasi. Dan yang terakhir ialah melupakan materi yang sudah dikuasai, lebih-lebih yang sudah menjadinya agar bentuk literal eksternal dari hafalan itu terhapuskan dan metode syair tersebut terukirkan pada jiwa. Lanjut pada subbab nomor 57 tentang syair dan prosa diciptakan dengan kata-kata dan bukan dengan ide-ide. Ketahuilah bahwa syair dan prosa diciptakan dengan kata-kata dan bukan dengan ide-ide. Ide berperan sekunder terhadap kata-kata. Kata-kata adalah bahan dasar penciptaan karya sastra. Oleh sebab itu, penuturan secara lisan dan tulisan hanya berkenaan dengan kata-kata, sedangkan ide-ide terdapat dalam pikiran. Setiap orang bisa memiliki ide-ide. Setiap orang memiliki kapasitas untuk memunculkan pikirannya bila dikehendaki dan diinginkannya. Maka tak ada sesuatu teknik yang dibutuhkan untuk komposisinya, tetapi komposisi pembicaraan atau penuturan untuk maksud mengekspresikan ide-ide membutuhkan suatu teknik. Lanjut pada subbab nomor 58 tentang keahlian berbahasa diperoleh dengan banyak membaca dan menghafal. Kualitas yang baik dari keahlian berbahasa bahan yang dikuasai. Kualitas pemakaian bahasa seseorang tergantung kepada kualitas bahan yang dipelajari atau yang dihafal. Dengan meningkatkan bahasa sastra yang dihafal atau kuasai, keahlian yang diperoleh akan lebih meningkat, dan kekuatan suatu keahlian tumbuh dengan pemupukan. Hal ini terjadi ketika jiwa merupakan satu kesatuan yang manunggal dengan manusia sesuai wataknya yang alami. Tapi ia berbeda-beda pada setiap manusia, tergantung pada besar kecilnya intensitas hubungannya dengan persepsi-persepsi. Perbedaan jiwa ini adalah akibat dari perbedaan persepsi, keahlian, dan warna-warna yang mengkondisikannya dari luar. Kondisi ini menyebabkan eksistensinya berlangsung dan mentransformasikan bentuknya dari potensialitas ke aktualitas. Lanjut nomor subbab nomor 59, yaitu tentang keterangan tentang arti kata yang alami dan bikinan, dan bagaimana perkataan bikinan dapat menjadi baik atau kurang baik. Ketahuilah bahwa rahasia dan roh perkataan atau pembicaraan apabila tidak ada usaha penyampaian ide-ide, perkataan bagaikan tanah mati yang tidak berguna. Cara yang sempurna dalam menyampaikan ide-ide adalah balaghah. Balaghah sendiri merupakan konformitas pembicaraan terhadap tuntutan situasi. Cara yang digunakan untuk merangkai susunan kata-kata menandai hubungan antara dua bagian interdependen atau musnad dari suatu ucapan. Itu terjadi pula dengan dukungan kondisi dan hukum yang menjadi bagian besar dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Hal-hal yang berhubungan dengan susunan kata-kata ini, seperti mendahulukan suatu kata yang menyampingkan kata yang lain, membuat sebuah kata benda yang dikenal arofah dan yang tidak dikenal nakirah, atau membuat suatu kata benda menjadi kata ganti nama, domir, dan menjadikannya kata benda langsung, idlar, atau membuatnya terikat atau tidak terikat pada kata yang lain. Semua ini menunjuk pada soal dan ide-ide yang meliputi hubungan kata, isnad, dari luar letak kalimat, serta meliputi kedua pembicaraan dengan syarat-syarat dan hukum-hukum, yaitu kaidah. Kaidah suatu disiplin ilmu ma'ani, yang salah satu diantaranya disiplin ilmu balaghah. Sesudah tuntutan suatu situasi telah ditunjukkan, muncul berbagai cara yang menggerakkan pikiran di antara ide-ide melalui beragam bentuk arti kata.
Di dalam pengertian yang konvensional, suatu susunan kata menunjukkan satu ide khusus, tetapi pikiran bergerak terus ke suatu konsekuensi dari ide atau kepada yang sama dengannya, dan lalu secara tidak langsung menunjukkan beberapa ide sebagai metafora atau metonomi, majas atau kinayah. Ilmu gaya bahasa atau bayan. Ilmu ini merupakan saudara sekandung ilmu ma'ani, ilmu yang mengungkapkan ide-ide yang menunjukkan tuntutan-tuntutan dari suatu situasi tertentu. Ilmu gaya bahasa bereferensi tuntutan dari suatu situasi tertentu. Ilmu gaya bahasa bereferensi pada ide dan pengertian susunan kata-kata. Kata dan ide saling bergantung satu sama lain dan tegak beririsan. Maka ilmu yang mengungkapkan ide, ilmu al-ma'ani, dan ilmu gaya bahasa, ilmu al-bayan, merupakan bagian dari balagoh, dan secara bersama keduanya melengkapi indikasi dan konformitas terhadap tuntutan-tuntutan situasi. Lalu, setelah indikasi yang sempurna dari tuntutan-tuntutan situasi telah diperoleh, susunan-susunan kata apabila diungkapkan menurut bakat yang merupakan dasar pembicaraan bahasa Arab, memiliki berbagai bentuk pemolesan artistik, seakan-akan memberinya kesempurnaan pembicaraan yang fasih. Mencakup penggunaan ornamental prosa bersajak, penggunaan ungkapan-ungkapan dari struktur yang identik pada akhir bagian yang berturut-turut, kiasan pada ide yang tidak jelas dengan suatu homonim dan antiresa, supaya di sana terdapat afinitas kata dan ide. Hal ini menimbulkan keindahan pada pembicaraan dan kelezatan pada telinga, dan kemanisan dan kecantikan. Kesemuanya memperkuat indikasi arti. Lanjut pada subbab nomor 60, yaitu tentang orang-orang yang berkedudukan tinggi mengembangkan persyairan. Diketahui bahwa syair adalah arsip, diwan orang-orang Arab yang berisi ilmu, sejarah, dan hikmah mereka. Para pemuka Arab berlomba-lomba dalam kebijakan ini. Masing-masing menyampaikan hasil karyanya berisi kritik terhadap orang-orang yang terkenal dan pandai. Bahkan para penyair Arab berlomba menggantungkan syair mereka pada pojok-pojok Al-Bait Al-Haram, tempat mereka melakukan ibadah haji, dan rumah Ibrahim, Ka'bah. Kemudian, pada permulaan Islam, orang-orang Arab berhenti melakukan kebiasaan itu. Mereka sibuk dengan persoalan-persoalan Islam, dengan kenabian dan wahyu. Mereka terpesona pada waktu mereka tidak membicarakan soal syair dan prosa. Lalu peristiwa-peristiwa besar terus berlangsung, dan petunjuk muncul sebagai suatu hal yang akrab bagi umat Islam. Karena syair tidak diharamkan atau dilarang pada wahyu, orang-orang Arab kembali kepada kebiasaan dalam kegiatan syair bersyair. Lalu di sana muncul kedaulatan yang kian besar dan dinasti yang makin hebat. Orang-orang Arab mendekati para khalifah dan dengan syair-syair pujian mereka, dan para khalifah mengupah mereka sesuai kualitas syair dan kedudukan mereka di tengah rakyat. Orang-orang Arab juga menyuruh anak-anak mereka menghafalkan syair-syair. Situasi ini terus berlangsung selama masa Bani Umayyah dan pada permulaan masa Daulah Bani Abbas. Selanjutnya pada nomor subbab 61, yaitu tentang syair orang Arab dan orang kota kontemporer. Syair pada dasarnya tidak terbatas secara eksklusif dalam bahasa Arab. Penyair-penyair juga ditemukan di kalangan bangsa Persia dan orang Yunani. Sebagaimana penyair Yunani, Homer, disebut dan dipuji oleh Aristoteles di dalam logik. Begitu juga suku Himyar yang memiliki bahasa tulisan orang Arab rusak, ukuran dan kaidah-kaidahnya ditulis menjadi buku. Setelah itu dialek-dialeknya rusak menurut besar kecilnya hubungan dan percampurannya elemen-elemennya dengan orang-orang non-Arab. Akibatnya, orang Badui sendiri berbicara berbeda dengan bahasa nenek moyangnya. Dilihat dari hubungan dengan i'rab, juga ditinjau dari hubungan dengan pengertian konvensional dan bentuk kata. Di kalangan penduduk kota, lahir pula bahasa lain yang berbeda dengan bahasa Arab klasik dalam hal i'rabnya dan sebagian arti dan infleksi-infleksi gramatikalnya. Maka penduduk kota timur pun berbicara dengan suatu dialek yang berbeda dengan dialek orang-orang Maghribi, dan bahasa orang kota di Andalusia berlainan dengan dialek timur maupun Maghribi. Kemudian, secara alami syair ditemui di kalangan para pembicara dari setiap bahasa. Karena matra-matra suatu susunan yang harmonis, alternasi pada sejumlah konsonan yang jitu merupakan sifat alamiah seluruh umat manusia. Karena itu, syair tidak pernah lenyap dengan lenyapnya satu bahasa. Bahasa orang-orang Arab mudar yang merupakan pendekar syair terkemuka. Oleh karenanya, setiap generasi dan penduduk dialek Arab Badui berusaha untuk menumbuhkan syair dan menata strukturnya dengan meniru pembicaraan mereka, meskipun mendapatkan pengaruh non-Arab. Syair-syair mereka menampilkan semua cara dan tujuan syair yang erotis, bersifat pujian, elegan, dan satiris. Mereka memiliki bentuk syair lain yang secara luas digunakan di kalangan mereka. Mereka mempergunakan 4 baris, di mana baris keempat memiliki ritme yang berbeda dari ketiga baris yang pertama. Meskipun banyak filologis yang tidak menyetujui karena zauknya hilang, tidak benar secara terbahasa, dan i'rabnya lenyap. Dengan demikian, mereka membuktikan bahwa watak-watak alami mereka sendiri dan titik pandangan mereka tidaklah berubah.
pengertian yang didasarkan pada konvensi-konvensi teknis dari orang-orang yang memiliki keahlian bahasa khusus. Ketika istilah teknis bagaimana dipergunakan pada suatu keahlian bahasa tertentu secara umum telah dikenal, arti itu adalah menjadi benar. Dan apabila arti sesuai dengan apa-apa yang ingin seseorang sampaikan dan dengan tuntutan-tuntutan situasi, kita telah memiliki balago yang benar, dan kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ahli tata bahasa tidak berlaku apa-apa. Terima kasih. Cukup sekian presentasi materi dari kelompok 5. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.